Turki itu kan ada satu semenanjung, yang semenanjung itu sebenarnya Eropa. Jadi ada Turki Eropa, ada Turki Asia. Nah, Turki Eropa ini sebenarnya yang Konstantinia yang awal itu lebih luas sebenarnya kekuasaannya. Jika itu takluk, maka itu adalah tanda keluarnya Dajjal. Oke, coba kita lihat lafaz pertamanya, Omron Baitul Maqdis. Makmurnya Baitul Maqdis itu adalah kehancuran Madinah. Bapak saudara makan Allah, orang di luar sana mengukur keahlussunnahan saya dengan cara yang tidak sesuai dengan kaidah ahlussunnah. Apa itu? Ar-Razi ini pro Hamas atau bukan? Ada nggak dalam kitab ahlussunnah bahwa antum itu sah ahlussunnahnya kalau pro Hamas atau tidak? Coba kalau ada tunjukin ke aneh satu kitab aja. Ada nggak? Sok-sok tua lagi yang ngomong nih dan menyebut saya ini anak muda kemarin sore. Ya salam, ya. Ngakunya mantan salafi dia nih, tapi ternyata mantan ikhwan muslimin ternyata. Kita nggak anti dengan ikhwan muslimin, kita tidak anti dengan Hamas, tapi boleh nggak kita beda opini dengan suatu kelompok? Boleh. Coba antum buka berita tentang baik yang bahasa Arab, bahasa Inggris, itu bahasa Indonesia. Siapa saja yang berjuang di Baitul Maqdis, di Palestina, di Gaza dan sekitar, ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok, Pak. Hamas itu terkenal di Gaza. Sebelumnya dulu ada Yasser Arafat. Ini umur-umurannya Pak Mirwan pasti tahu. Bener, jangan-jangan favoritnya nih. Wah, antum favoritnya? Perjuangannya? Ya nggak apa-apa, Pak. Berarti nggak pro Hamas dong. Tuh kan, mulai bingung kan? Yasser Arafat itu dia pergerakannya namanya Al-Fat. Al-Fat itu dulu persis seperti Hamas sekarang. Angkat senjata perang, ingin membebaskan Al-Quds dari Israel. Sama seperti Hamas. Sampai hari ini sama. Perbedaannya, Yasser Arafat kemudian sudah lelah berperang. Dan dia menemukan, gak mungkin begini hidup damai kalau kita tidak menghargai satu sama lain. Disitulah Yasser Arafat kemudian ditinggalkan oleh kelompok-kelompok yang lain. Maka Hamas pun kemudian buat rumus. Siapa yang menganggap Israel itu eksis, berarti dia pro Israel. Fair nggak ngomong begitu? Yasser Arafat disebut pro Israel, kan nggak fair begitu, Pak. Dulu kelompok Al-Fat ini persis sama kayak Hamas, perang, tapi mereka udah capek perang. Maka jika ada pergolakan sekarang di sana, bisa jadi pergolakan sesama mereka. Ada 4, Pak. Ada Tahrir Palestina, ada macam-macam. Termasuk yang sekarang yang dianggap sebagai presiden, itu kan nggak diakui oleh Hamas. Dan dia nggak punya kas negara, Pak. Yang sekarang jadi presiden Palestina itu kelompok yang lain lagi tuh. Jadi ada 4 kelompok di sana, ada yang nasionalis, ada yang agamis, ada yang nasionalis religius, ada yang haluannya ikhwan muslimin, itu Hamas. Al-Fat itu mirip-mirip kayak orang NU. Tapi mereka ini sama-sama ahlus sun, 4-4-nya ahlus sunnah, Pak. Jangan macam-macam antum. Masing-masing mereka mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah. Mereka kalau subuh itu kunut di sana. Tapi ada yang Al-Fat, ada yang Hamas. Disitulah rabi-rabi itu ngomong, seandainya orang-orang Palestina ini sholat subuhnya ramai seperti sholat Jumat, kita bisa kalah. Itu di sana maksudnya. Jadi pejuang-pejuang subuh, kita ramein masjid bukan karena kalam itu, tapi karena kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah saya mau meluruskan pejuang-pejuang subuh. Tolong antum meramaikan masjid bukan karena kalam si Rabi, tapi kita meramaikan subuh karena Nabi mengatakan,
law alimtum ma fil isya'i was subuh wal fajr, ya, kalau kamu tahu rahasia isya dan subuh, kamu akan mendatanginya. Walau habwan, walaupun merangkak. Itu yang kita pakai. Kita nggak pakai kalam rasi rabi, nggak penting sama kita, ya. Kebangkitan itu ditandai dengan di saat tubuh ini malas, antum bisa mengkondisikannya. Saat malas kita bisa tetap tidak malas. Bayangkan nanti di saat-saat muncul ketegangan luar biasa ini. Jadi dari dalam hati yang paling ujung kita sangat menginginkan Al-Quds itu merdeka, benar gak? Terbebas dari Israel, benar. Namun antum mau ikut yang mana itu terserah, mau ikut Al-Fat, mau ikut Hamas, itu opini politik aja. Kayak di negeri ini antum ada yang ikut NU, Muhammadiyah, emang itu jadi standar, kan nggak masalah. Pak Mirwan aja Muhammadiyah, amalannya udah jadi NU, kan nggak ada masalah tuh. Ada kawan kita Muhammadiyah, gayanya udah gaya Salafi, nggak ada masalah bagi kita. Yang penting dia siap untuk berbeda. Masalahnya mereka nggak siap berbeda. Jadi nanti ini para dai itu akan dipecah dengan opini. Ini baru opini Al-Quds. Kita ini semuanya mendukung perjuangan Al-Quds. Tapi antum yang sudah pernah ke sana, yang udah pernah ke sana, kalau kita kirim dana ke sana, nyampe nya ke siapa kira-kira? Kita kalau masuk bayar visanya ke siapa, Pak? Israel. Terus kawan saya mau bawa barang ke sana, apa yang terjadi? Nggak bisa masuk. Orang diperiksanya sampai 7 kali. Maka perjuangan-perjuangan kita tentang Al-Quds ini kadang-kadang lebay. Semua kita berjuang, tapi antum harus ingat, yang bisa menaklukkan Al-Quds itu cuma tentara Al-Mahdi, gak ada lain. Ini kabar gembira plus kabar buruk. Apa kabar gembiranya? Berarti bakal dibebaskan. Kabar buruknya apa? Apa kabar buruknya? Kapan? Benar nggak? Menurut antum Taliban bakal membebaskan Palestina nggak? Aneh nggak percaya. Mohon maaf, ini opini kita bisa berbeda. Taliban itu keturunan mereka kabilah Fustun. Fustun itu salah satu kabilah Israel. Ini bukan hoax. Baca beritanya dengan benar. Mungkin nggak saudara Israel merangin Israel, mungkin nggak? Walaupun dia bawa bendera la ilaha illallah, saya nggak percaya, Pak. Saya nggak percaya. Anda mau tanya sama antum, negara sebelum Taliban ada itu ahlu sunnah juga bukan? Jadi kalau Taliban sekarang Sunni, dia merangin pemerintahan yang Sunni, mana yang benar? Katanya antum nih anti China, benar? Sekarang Taliban didukung oleh Cina dan senang dengan dukungan Cina, gimana? Bingung kan? Antum kan anti Yahudi, anti Amerika. Saudi belakangnya dibayangi Amerika. Maka kita nggak bisa masyrik dan maghrib, kita nggak bisa timur barat. Gerakan akhir zaman bukan gerakan timur, bukan gerakan barat. Gerakan akhir zaman itu gerakan yang dibimbing secara qalbiyah, secara ruhiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak pakai ini, Pak. Nggak pakai opini-opini semata. Maka jangan percaya kalau orang ngomong Panji Al-Mahdi ada di Taliban. Enggak, saya nggak percaya. Wallahi 7 kali saya bersumpah tidak percaya. Kenapa? Karena Panji Al-Mahdi itu di Khurasan dalam riwayatnya, di timur Khurasan. Jika engkau melihatnya, kata Nabi, maka pastikan fihimul Mahdi, di sana ada Imam Mahdi. Mereka bergerak nanti, bergerak, dan target pertamanya adalah membebaskan Al-Quds. Bagaimana mungkin Al-Quds dibebaskan dari Israel yang memerangi keturunan Israel walaupun dia sudah Islam? Nanti kita bisa dipecah karena isu ini.
Karena isu ini kita bisa dipecah, Rozi ini nggak pro Islam, nggak pro Taliban, beda dengan nggak pro Islam. Emang Taliban itu mewakili keislaman yang ada di dunia? Enggak lah. Ya. Memori kita pendek, Pak. Tahun 2001 antum masih ingat nggak Taliban itu siapa? Menyelamatkan siapa? Pemimpin Al-Qaeda. Al-Qaeda teroris bukan? Teroris itu. Siapa yang diselamatkannya? Osama bin Laden. Terus pemimpin Taliban sekarang itu ada yang masuk penjara di Amerika terus selamat. Kita curiga, Pak, dalam ilmu intelijen, tanya orang-orang intelijen, kok bisa selamat dia ini? Terus perhatikan nama-nama dan tradisi-tradisi mereka sama dengan orang-orang Israel lama. 8 tahun lalu ada penelitian dari orang-orang Israel. Mereka meneliti pemukiman lama, goa-goa yang ditempati kelompok Fustun, orang-orang Taliban ini. Ditemukan di goa-goa mereka ada Taurat berbahasa Ibrani. Itu penelitian sudah jadi jurnal dan juga sudah diupload, antum cari. Cuma masalahnya nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab masalahnya nih. Bahasa Inggrisnya deh, kalau nggak bisa bahasa Arab, ada, Pak, di situ. Coba cari beberapa tahun yang lalu beritanya, 10 tahun lalu, 8 tahun lalu, antum akan kaget-kaget sendiri. Kan kita juga mengamati beberapa waktu ini ya. Apakah benar kata Ustadz Sianu, Taliban ini panji-panji Imam Mahdi? Lah, enggak mungkin. Setelah saya mempelajari gerakan akhir zaman Imam Mahdi, tidaklah dengan berontak ke satu negara. Ingat, ini antum ingat-ingat nanti kalau umur kita panjang. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi tidak pernah memberontak suatu negara. Gerakan Al-Imam Al-Mahdi persis seperti Nabi diminta hijrah ke Madinah. Diminta atau Nabi ekspansi, yang mana yang benar? Apa? Bahasa Arabnya fathu. Al-Fatah. Al-Fatah itu dibuka, bukan perang, nggak ada perang. Nabi dari Madinah ke Mekah itu gimana? Perang? Nggak juga. Maka gerakan Imam Mahdi akhir zaman tidak ada namanya memberontak ke satu negara, nggak ada. Jadi khilafah ala minhajin nubuwah bukan pergerakan pemberontakan, bukan. Ini perlu diingat-ingat.